dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat kegiatan pembelajaran, saat kita belajar, saat kita bermain. Nah, kira-kira apa ya keyakinan di kelas kita? Siapa yang bisa menyebutkan? Aku. Oke, satu-satu ya. Coba dari Mbak Seza dulu. Apa sayang? Mainannya jangan dirusak. Oh, mainannya jangan dirusak. Oke, teman-teman setuju tidak? Setuju. Ditulis sama Bu Guru ya. Ya. Oke. Merawat mainan. Oke. Apa lagi? Coba sebentar, Mas Helmi. Oke, Mas Helmi. Apa sayang? Ya? Buang tong sampah. Membuang apa? Membuang aku. Membuang sampah? Ya. Membuang sampah di mana, Mas Kevin? Di tong sampah. Setuju? Setuju. Tulis sama Bu Guru ya. Oke. Membuang sampah di tempat sampah ya. Tadi membuang sampah di tempat sampah. Apa lagi ya kira-kira? Aku. Oke. Coba Mas. Oh, Mbak Zara dulu. Mbak Zara. Apa Mbak Zara? Ya. Saling menyayangi. Teman-teman setuju? Saling menyayangi dengan semua temannya di kelas dan di kelas yang lain. Setuju? Setuju ya. Oke, ditulis sama Bu Guru. Apa? Saling menyayangi. menyayangi. Mainannya jangan dihilangin juga. Menyayangi. Oke. Ada lagi? Aku. Oke. Siapa? Oh, Mas Azrin dulu ya. Benar ya. Apa Mas Azrin? Apa sayang? Apa? Oh, tepat waktu. Apanya yang tepat waktu sayang? Berangkatnya. Oke, berangkat tepat waktu. Setuju? Setuju ya. Ditulis sama Bu Guru. Di sini. Datang tepat waktu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Mbak Zara? Mbak Naim sudah? Apa Mbak Naim? Oh, ini kan sudah ditulis sama Bu Guru. Ada lagi? Tidak merusak mainan. Ini sama dengan menjaga dan merawat mainan ya. Gimana? Oh, tidak menghilangkan mainan ya. Maksudnya di sini menjaga dan merawat mainan. Ada yang apa lagi? Ini sudah ada yang keempat. Apa ya kira-kira? Ada yang mau menyebutkan lagi? Oke, oh, Mbak Zara dulu ya. Mas Helmi, apa Mbak Zara? Sepatunya ditaruh rak. Oke. Meletakkan sepatu di rak. Teman-teman setuju apa tidak? Setuju. Oke, ditulis sama guru ya. Apa? Meletakkan Sepatu kira. ya. Oke. Apa lagi? Oke, Mbak Seza, Mbak Naim. Ya. Merapikan mainan. Oke, tadi menjaga dan merawat mainan. Yang keenam merapikan mainan. Merapikan meja. Merapikan meja. Apalagi Mas Azrin? Apa Mas Azrin? Ya? Merapikan meja tadi sudah. Mas Kevin?
Boleh ditulis seperti itu? Boleh Mas Helmi? Boleh. Boleh? Boleh. Merapikan alat belajar? Ya. Oke, ditulis di sini nomor 7 tolong dulu ya. Merapikan alat belajar. Oke, lagi? Sudah? Sudah disetujui semua? Iya, dibacakan dulu yang pertama. Menjaga dan merawat kelas kita ada 7. Iya, ada 7. Yang pertama, menjaga dan merawat mainan. Ya, yang kedua, membuang Sampah di tong sampah. sampah. Yang ketiga, saling Menyayangi. Yang keempat, datang tepat waktu. Yang kelima, meletakkan sepatu Di Ya, rak. enam, merapikan apa? Baikkan. Merapikan meja. Tadi merapikan meja. Yang ketujuh, merapikan alat belajar. Ini keyakinan di kelas kita harus apa? Dilakukan bersama-sama. Teman-teman siap? Ya. Iya. Ini tadi yang membuat siapa? Yang membuat teman-teman. Yang membuat teman-teman yang menuliskan buku. Kita sepakati bersama-sama ya. Mulai hari ini dan seterusnya kita melakukan keyakinan kelas di kelas kita ya. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke, terima kasih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Pondokrejo Dumangarjoyo dan yang kami hormati Ibu Guru TK Sekecamatan Arjoyo. Syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmatnya sehingga kita semua bisa berkumpul di sini dalam acara pengibasan budaya positif di sekolah oleh Ibu Yunita Wulansari. Selawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau ketika dia melahir. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru semua yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Dan izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan oleh Kepala TK Pondokrejo Dumangarjoyo, dan yang ketiga adalah penyampaian materi oleh Ibu Yunita Wulansari, dan yang ketiga adalah penutup. Ibu-ibu semua yang saya hormati, marilah kita mulai acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan baca acara yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Indah Mariani. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada Ibu Guru TK Sekecamatan Arjoyo yang kami hormati pula pada rekan-rekan guru TK Pondok
puji syukur kepada Allah SWT. Kami aturkan kepada beliau junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah saya ucapkan terima kasih kepada ibu guru semuanya yang telah menghadiri undangan ibu guru kami, yaitu Ibu Yunita, yang pada siang hari ini melaksanakan pengibasan budaya positif di sekolah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Karanganyar. Semoga nantinya ke depan membawa ilmu yang bermanfaat, yang barokah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan pendidikan di Ngargoyoso terutama akan lebih baik dari yang dulu, yang kita harapkan seperti itu. Demikian sambutan dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sambutan dari Bapak ucapkan terima kasih. Acara yang ketiga adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Yunita Wulansari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini, yaitu tentang pengibasan budaya positif di sekolah. Ya, salam semangat untuk Ibu Guru di TK Kecamatan Ngargoyoso ya. Walaupun ini sudah siang, saya berharap teman-teman tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang budaya positif. Nah, di sini ada beberapa konsep materi. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang ketiga itu ada motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang keempat ada keyakinan kelas. Kelima ada kebutuhan dasar manusia. Yang keenam ada posisi kontrol guru, dan yang ketujuh tentang segitiga restitusi. Nah, di sini ada lingkungan positif dan budaya positif. Kira-kira apa ya bedanya lingkungan positif dan budaya positif? Mungkin ada yang tahu? Lingkungan positif di sekolah itu kira-kira seperti apa? Lingkungan positif itu di sekitar lingkungan sekitar sekolah yang mengacu kepada kegiatan-kegiatan yang positif atau hal-hal yang positif. Sedangkan budaya positif itu mengacu pada adat dan kebiasaan. Adat dan kebiasaan, ya. Mari kita lihat bersama ya. Lingkungan positif itu adalah lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Kira-kira lingkungan positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing, kira-kira apa saja ya? Kebiasaan bersih, Antri, ya bisa. lalu bersih, Lingkungan bersih, buang sampah pada tempatnya. ya, membuang sampah pada tempatnya. Itu bisa masuk di lingkungan positif, ya, baik itu kejujuran itu juga bisa. Kemudian untuk budaya positif, nah ini budaya positif sendiri
lingkungan yang positif. Seperti itu. Nah, ini yang pertama, ini tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, itulah kenapa sekarang kita itu dituntut untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka, karena tujuannya adalah untuk mewujudkan ini tadi, peserta didik kita yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ada apa saja ya? Yang pertama, ya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kira-kira elemen kuncinya itu ada apa saja ya? Kalau beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama ada akhlak beragama. Nah, itu yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak. Kemudian akhlak pribadi. Yang ketiga ada akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Kalau akhlak kepada alam, kira-kira apa yang bisa kita ajarkan untuk anak-anak? Menjaga lingkungan, ya bisa. Seperti menyayangi tanaman, ya bisa. Kemudian akhlak kepada manusia, kira-kira apa saja? Saling menghormati, ya. Toleransi, ya bisa toleransi ya kepada sesama teman, kita mengajarkan di sekolah. Kemudian yang kedua itu ada berkebinekaan global. Nah, di sini ada beberapa elemen kunci yang bisa kita ajarkan kepada anak didik kita. Yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Kira-kira kegiatan apa yang bisa kita lakukan di sekolah? Mengenalkan pakaian adat. Ya, mengenalkan pakaian adat di sekolah, mengenalkan makanan tradisional juga bisa. Yang kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Komunikasi interkultural. Kalau di sini kebanyakan itu adatnya masih Jawa, maksudnya bahasanya itu masih sama ya. Perbedaan di sekolah itu, perbedaan bahasa itu sebenarnya kalau di tempat kita belum ada. Ya mungkin ada tapi cuma antara bahasa halus dan ya dari bahasa Jawa saja. Kemudian yang ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kemudian yang ketiga ada gotong royong. Nah, gotong royong ini elemen kuncinya ada yang pertama berkolaborasi, yang kedua ada kepedulian, dan yang ketiga itu berbagi. Kira-kira pada elemen kunci gotong royong ini, yang pertama kolaborasi. Ada yang tahu apa itu kolaborasi? Saling bekerja sama. Gotong royong, saling bekerja sama. Kira-kira kegiatan apa yang bisa kita lakukan di sekolah? Bersih bisa. Ada lagi? Belajar kelompok. Ada lagi?
Jadi banyak sebenarnya kolaborasi itu banyak. Yang penting pada intinya itu anak diajak untuk bekerja sama. Ya. Kemudian kepedulian, apa yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak tentang kepedulian? Ya, bisa menjenguk teman yang sakit. Kemudian itu juga bisa masuk ke berbagi juga ya. Kita berbagi makanan itu juga bisa. Kemudian yang keempat itu ada mandiri. Di sini elemen kuncinya yang pertama adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Kemudian yang kedua adalah regulasi diri. Yang kelima itu adalah bernalar kritis. Elemen kunci bernalar kritis yang pertama yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Kemudian ada merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Kemudian yang kelima ada mengambil keputusan. Yang keenam itu adalah kreatif. Nah, elemen kunci kreatif di sini yang pertama adalah menghasilkan gagasan yang orisinil. Arti dari orisinil itu apa? Asli. Berarti itu adalah hasil dari karya anak-anak sendiri. Ya. Yang kedua adalah menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Masuk di materi yang kedua yaitu disiplin positif. Apa yang Bapak atau Ibu guru pahami tentang kata disiplin? Disiplin di sekolah. Ya. Monggo silakan. Sesuai aturan. Ya, sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku. Ada lagi mungkin? Disiplin masuk sekolah tepat waktu. Oke. Kira-kira apa ya disiplin? Makna kata disiplin. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Kebanyakan pasti tentang kepatuhan. Tentang kepatuhan, tertib, teratur. Bahkan bisa juga dengan diartikan dengan hukuman. Menurut Diane Gosen, arti dari kata disiplin itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri ini mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai agar tujuan yang diinginkan itu dapat tercapai. Nah, kalau tadi disiplin, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif itu dapat diartikan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini itu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai tersebut dinamakan sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Disiplin positif itu juga dapat diartikan sebagai salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, atau reward, ancaman, ataupun hukuman. Nah, jadi intinya disiplin positif itu kita sebagai pendidik itu harus bisa menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa menggunakan reward ataupun hukuman, sehingga anak itu bisa sadar dengan dirinya sendiri seperti itu. Kemudian, nah, tadi ada nilai-nilai kebajikan universal.
Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di negara Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila. Ini tadi seperti yang di depan ya, profil pelajar Pancasila itu terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, ada bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selain ada profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan itu ada dari IPO Primary Years Program. Itu ada toleransi. Ternyata nilai-nilai kebajikan itu ada banyak ya. Ada toleransi, rasa hormat, itu juga termasuk mandiri, menghargai, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian ada lagi nilai-nilai kebajikan itu yang ketiga ada 9 pilar karakter dari IHF. Nah ini ada kejujuran, kemandirian, hormat, santun, dermawan, suka menolong, percaya diri, kepemimpinan, keadilan, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Itu nilai-nilai kebajikan. Nah, yang terakhir itu ada the 7 essential virtues. Ini ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Yang ketiga ini tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa ya perbedaannya? Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana, sehingga ketika anak melakukan kesalahan itu kita langsung memberikan hukuman, baik itu berupa verbal maupun fisik. Itu kalau hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi sifatnya terencana, sudah disepakati sebelumnya. Jadi kita seperti sudah membuat aturan di sekolah atau aturan di kelas, sehingga ketika anak melanggar aturan tersebut maka mereka akan mendapatkan konsekuensi. Yang ketiga itu ada restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi itu bedanya. Kalau hukuman tadi tiba-tiba berupa baik itu verbal maupun fisik. Kemudian kalau konsekuensi sudah direncanakan atau disepakati bersama ya. Sedangkan restitusi ya untuk perbaikan, proses perbaikan, sehingga kita itu hanya memberikan memberikan stimulasi saja supaya anak itu bisa memahami keinginan apa yang mereka inginkan ya, seperti itu. Kemudian nah, dampak memberikan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, saya ulangi ya. Dampak pemberian hukuman, konsekuensi dan restitusi itu yang
pilihan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid, sedangkan konsekuensi itu juga sebenarnya tidak nyaman untuk murid. Cuman mereka karena sudah ada aturan sebelumnya sehingga mereka menyadari, oh ternyata aku melanggar aturan karena sebelumnya sudah dibuat tadi aturannya. Sedangkan untuk restitusi itu menguatkan murid, jadi lebih menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Kemudian ada lagi, murid atau anak akan tersakiti ya kalau yang dihukuman. Sedangkan kalau di konsekuensi itu murid atau anak dibuat tidak nyaman karena telah melanggar aturan tadi yang telah dibuat. Dan yang restitusi itu murid atau anak mendapatkan penguatan. Mereka akan mendapatkan penguatan sehingga dengan sendirinya mereka akan menyadari apa yang mereka lakukan, apa yang telah mereka lakukan, dan perbaikan apa yang mereka inginkan. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, murid atau anak itu membenci peraturan. Ini untuk yang hukuman. Dan yang konsekuensi itu murid atau anak menghormati peraturan. Yang restitusi itu murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi bedanya di situ ya. Menurut ibu guru semua yang ada di sini, kira-kira dari hukuman, konsekuensi dan restitusi itu yang paling baik yang mana? Restitusi. Ya, restitusi. Ada yang bisa menjelaskan kenapa? Monggo. Iya. Karena restitusi itu merupakan pilihan untuk anak. Memberikan pilihan untuk anak ya. Di sini jadi kalau hukuman itu anak akan merasa benci, ada rasa benci ya, ada rasa benci dari aturan yang ada. Ibaratnya mungkin dia justru akan lebih banyak melanggar aturan yang ada kalau kita menghukum. Sedangkan kalau konsekuensi sebenarnya itu di situ anak sadar akan pelanggaran yang telah dibuat, tapi untuk jangka panjangnya itu mereka juga akan tetap sama, tidak nyaman. Sedangkan kalau restitusi itu mereka akan menyadari dirinya sendiri, apa kesalahannya, kemudian apa yang harus diperbaiki. Ya, ini ada beberapa perbedaan lagi ya tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi tentang perkataan ya tadi dari verbalnya. Bedanya di sini. Awas kalau dilakukan lagi ya. Nah, ada kata awas, ada kata ancaman di situ ya, ada ancaman kalau hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi itu ada kata lakukan apa yang saya katakan. Dan yang restitusi itu apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Nah itu kan ada pilihannya kalau yang restitusi ya. Nah ini juga ada lagi, kalau hukuman itu biasanya dibuat oleh guru, sedangkan kalau konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid karena tadi ada kesepakatan. Sedangkan restitusi itu dibuat oleh murid atau anak itu sendiri. Selanjutnya, nah yang keempat itu ada keyakinan kelas. Nah, apa ya keyakinan kelas itu ya? Mari kita simak bersama ya. Keyakinan sekolah atau kelas itu adalah berupa nilai-nilai universal yang disepakati secara tersurat dan tersirat, mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, di sini
sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi untuk membuat keyakinan kelas ini kita sepakati bersama di dalam kelas ataupun di sekolah bersama anak-anak. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan universal ya. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh anak. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu sebisa mungkin dengan bahasa yang singkat dan mudah dipahami. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan semua warga kelas itu hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang terakhir, itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi walaupun kita sudah membuat keyakinan kelas, itu kita bisa mengevaluasi kembali apakah keyakinan kelas yang kita buat itu perlu diperbaiki lagi atau tidak. Bisa kita sesuaikan. Ini prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk mencurahkan pendapat. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid. Kemudian, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Jadi, kalau kita terapkan di TK, itu mungkin agak sulit ya, karena anak-anak belum bisa menulis, karena kita belum mengajarkan menulis. Sehingga untuk menerapkan keyakinan kelas ini atau kita membuat keyakinan kelas ini, kita bisa meminta pendapat dari anak-anak. Kira-kira keyakinan kelas yang ingin kita buat itu seperti apa ya? Tadi menggunakan bahasa yang positif. Nah, misalnya apa? Yang pertama, misalnya kita mau membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Pasti ada ya keyakinan kelas itu bisa hal-hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Nah, kira-kira apa? Keyakinan kelas itu suatu aturan yang di kelas itu. Apa beda? Beda. Jadi lebih ke segala sesuatu yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Misalnya datang tepat waktu atau datang 10 menit sebelum dimulai, sebelum pembelajaran, misalnya seperti itu. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, nah itu bisa. Kemudian mungkin bisa ada yang mau menambah lagi. Berarti keyakinan kelas dan aturan kelas sama apa beda bahasa beda? Kalau aturan itu kan bisa kita yang membuat, tapi kalau keyakinan kelas itu kan dari anak-anak sendiri. Jadi mereka yang membuat kesepakatan sendiri apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Sehingga dengan begitu anak itu bisa dengan sendirinya itu dia bisa tertib dan menyadari tentang apa yang mereka lakukan karena sudah membuat
Selanjutnya, nah ini yang kelima ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa. Yang pertama itu ada penguasaan, ada bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Nah, yang pertama itu tentang kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan ini meliputi kesehatan, rumah, makan, dan rasa aman. Kemudian yang kedua itu ada penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Jadi pada penguasaan kebutuhan pengakuan itu seseorang itu ingin dihargai atas apa yang telah dilakukan atau yang telah dicapai, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup, kebutuhan kebahagiaan, kebutuhan akan banyak bergerak. Nah, jadi pada kebutuhan ini kita itu biasanya sebagai manusia itu menginginkan kebebasan. Kita ingin kebebasan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian ada kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan itu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, dan kesenangan dalam belajar. Nah, di sini kita sebagai pendidik itu harus bisa menciptakan suasana yang menyenangkan di dalam kelas. Nah, agar tercipta kesenangan anak dalam belajar. Yang terakhir itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan psikologis. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Untuk yang keenam itu ada posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru di sini ada 5. Yang pertama itu ada pemukul, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol dulu sebagai penghukum itu di mana seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi sama seperti yang tadi itu tentang hukuman tadi ya. Jadi penghukum itu sama dengan pemberi hukuman. Kemudian yang kedua itu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut, nadanya suara sedih, memelas. Nah, guru akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Sehingga ada kata-kata, wah kenapa tadi kamu terlambat? Padahal ibu guru itu sedih sekali loh kalau kamu berangkat terlambat. Misalnya seperti itu. Jadi ada kata yang memelas sehingga anak itu akan merasa bersalah. Kemudian yang ketiga itu posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid. Guru menjadi teman untuk peserta didik, namun ada dampak negatif dan positifnya. Hal positifnya berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, sehingga posisi ini mempengaruhi seseorang. Kemudian hal negatifnya, bila suatu
Kemudian posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, pemantau berarti mengawasi. Ketika guru itu berposisi kontrol sebagai pemantau, di sini guru itu menggunakan catatan atau data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku dari peserta didik. Jadi seperti kita saat menilai anak itu biasanya kita membawa buku catatan kecil, dan itu kita posisinya sebagai pemantau, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, yang diharapkan dari 5 posisi kontrol ini itu adalah yang terakhir, posisi kontrol guru sebagai manajer. Di sini guru berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, sehingga nanti akan terbentuk perilaku yang positif. Itu dari posisi kontrol manajer. Yang terakhir ini tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada segitiga restitusi yang dimulai dengan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu menyatakan keyakinan. Jadi ada 3 tahapannya untuk melakukan segitiga restitusi. Jadi langkah-langkahnya, yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, kalimat-kalimat yang dapat disampaikan oleh guru yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian ada lagi, kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu untuk pertanyaan-pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah, ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa guru itu memahami alasan dibalik tindakan murid, di mana murid itu merasa ingin dipahami dan lebih terbuka. Jadi pada validasi tindakan ini kita itu memberi gambaran tentang kesalahan yang telah dilakukan oleh peserta didik. Kamu pasti bisa punya alasan melakukan itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi, ya. Sehingga di sini pada validasi tindakan itu dengan berbagai pertanyaan di sini, anak bisa menceritakan kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan di sini sebelumnya itu kita harus sudah membuat keyakinan kelas tadi. Dengan begitu kita bisa menanyakan keyakinan apa yang diinginkan anak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, ini bertujuan untuk menumbuhkan motivasi internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku salah telah divalidasi. Kemudian menghubungkan dengan nilai-nilai yang dipercayai dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Yang ketiga, guru akan berada di posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Dari menanyakan keyakinan ini, maka seorang anak itu ketika melakukan kesalahan, dia akan mencoba untuk memperbaiki dirinya sendiri sesuai dengan keyakinan yang telah dibuat sebelumnya di dalam kelas. Demikian yang dapat
dapat saya sampaikan. Terima kasih. Namun, nah sebelumnya di sini ada beberapa kasus tentang permasalahan yang ada di sekolah. Nah, ini kasus yang pertama. Silakan Ibu bisa membaca ya. Di sini Bu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Nah, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Nah, di sini nanti ada dua kasus, Ibu. Nah, saya akan membagi dua kelompok, sehingga dari kelompok itu nanti akan menganalisis kasus-kasus yang ada pada kasus pertama dan kasus kedua, sehingga kita bisa menentukan posisi kontrol apa yang harus dilakukan guru, kemudian keyakinan apa yang dapat dilakukan supaya terbentuk budaya positif pada peserta didik. Ini mau dibagi Di sana, sini. kanan dan kiri saja ya. 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 Di sana, di sini. Seluruh. Di sini. Ya. Ini saya bagi kasusnya. Saja ini kelompok. Kemudian ini bisa dituliskan di
Ya, bagaimana Ibu? Sudah selesai? Keras dikit. Ya. Waktu tinggal 5 menit ya. Nah, silakan nanti yang sudah selesai boleh presentasi duluan di depan, oke? Sesuai dengan kasus yang didapatkan. Bagaimana Ibu-ibu semuanya sudah selesai? Ya. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Kelompok 1 atau kelompok 2? Satu aja kan ini kasus 1, ini kasus 2, jadinya 1 aja dulu. Turutkan Bisa dibantu ya Ini nanti dibacakan kasusnya berdua. tidak usah ada apa-apa, langsung Langsung tanya. tanya saja. Bisa mungkin bajunya agak sini mau agak sini. Agak sulap. terlihat jadi kelompok 2. Ya. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pertanyaan dan jawaban dari kasus 1. Dalam kasus 1 tadi tidak usah saya bacakan Ibu, karena pertanyaannya banyak sekali, kasusnya banyak sekali, panjang sekali. Kita langsung ke pertanyaan dan jawabannya saja. Pertanyaan untuk nomor 1 yaitu posisi kontrol apa yang diambil Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Nah, kami sepakat untuk menjawab membuat rasa bersalah. Kemudian pertanyaan yang nomor 2 itu tentang membaca sikap Dani. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh untuk soal nomor 2, membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Nah, di sini kami menjawab dengan kesenangan dan kasih sayang. Karena dalam kasus tersebut Fajar terlihat bermalas-malasan saat pembelajaran berlangsung, yaitu menandakan bahwa Fajar kurang bersemangat dan kurang senang dengan pelajaran bahasa Inggris yang disampaikan oleh Bu Dani. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu tentang bila mana Bu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan oleh Bu Dani tersebut. Kemudian pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan atau dijelaskan. Nah, di sini kami menjawab pertanyaan yang
dilontarkan oleh Ibu Dani, yaitu Fajar, apa yang seharusnya kamu lakukan saat pembelajaran berlangsung? Kemudian yang kedua, kamu sudah tidur dan bermalas-malasan saat pelajaran Ibu. Apakah kamu sudah tahu konsekuensi apa yang harus dilakukan atas tindakan yang telah kamu lakukan tersebut? Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 4, apabila di sini Anda ya, apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Di sini kami menjawab, 1, dengan memanggil Bu Dani dan mengajak berdiskusi tentang apa yang telah terjadi. Kemudian yang kedua, meminta Ibu Dani untuk menerapkan segitiga restitusi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk hasil dari kasus 1. Semoga nanti dapat bermanfaat untuk kelompok lainnya dalam berdiskusi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari nomor 2 bisa memberikan tanggapan dari hasil presentasi nomor 1. Mohon silakan. Siapa yang mau? Saya mau bertanya ya, kasus 1. Bagaimana penerapan segitiga restitusi pada kasus 3? Kasus itu. Jadi kami akan menanggapi dari pertanyaan kelompok 2 tentang apa tadi Bu? Minta diulang. Oh ya. Oke, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang segitiga restitusi pada kasus tersebut, yaitu 1, dengan menstabilkan identitas. Di sini dengan memberi pertanyaan kepada Fajar, setiap orang berhak untuk melakukan tindakan apapun, termasuk untuk bermalas-malasan. Apakah Fajar merasa bosan dengan pelajaran Ibu? Nah, seperti itu untuk yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut Fajar, bermalas-malasan itu tindakan yang terpuji apa tidak ya? Kira-kira apa yang akan kamu dapatkan jika kamu bermalas-malasan atas pelajaran bahasa Inggris? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu masih ingatkah keyakinan di kelas kita? Apa yang akan kamu lakukan supaya kamu dapat bertindak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya? Mungkin itu yang bisa kami jawab untuk pertanyaan dari kelompok 2. Terima kasih. Bagaimana kelompok 2? Ya.
2 akan membacakan tentang kasus 2 tadi, oke? Lanjutkan. Tidak dari pertanyaan, langsung saja pada jawabannya. Yang pertama, posisi kontrol yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Sutri, yaitu posisi kontrol manajer, yaitu A. Menanyakan permasalahan kepada Dino dan Anto. Kemudian B. Memberikan penguatan terhadap tindakan yang telah dilakukan. C. Memberikan gambaran tindakan yang lebih baik dilakukan. D. Menanyakan keyakinan sekolah. E. Menanyakan penyelesaian masalah kepada Dino untuk memperbaiki kancing baju Anto. Kemudian dilanjutkan pertanyaan jawaban dari yang nomor 2, yaitu penguatan yang dilakukan oleh Ibu Suti adalah A. Dino dikuatkan. Membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Kemudian B. Anto dikuatkan dengan memberi solusi kepada Dino untuk menjahit kancing baju Anto. Pertanyaan nomor 3, nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah dalam kasus tersebut. A. Tanggung jawab. B. Disiplin. C. Jujur. D. Kontrol diri. E. Sabar. Demikian jawaban dari kelompok kami, kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi ya presentasi dari kelompok 2. Sudah lengkap juga. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2 tadi? Ya, ada Bu. Oh iya, silakan. Ya, untuk kelompok 2 saya mau bertanya, apa saja nilai kebajikan yang dituju pada kasus Dino dan Anto? Terima kasih. Ya, bisa dengar. Apa saja nilai kebajikan yang dituju pada kasus Dino dan Anto? Terima kasih. Kasus Dino dan Anto. Oh ya. Dari kelompok 2 akan mencoba menjawab. Nilai kebajikan Dino yaitu disiplin, tanggung jawab, kontrol diri, dan jujur. Kemudian nilai kebajikan Anto yaitu sabar, disiplin, dan jujur. Ini seperti itu. Demikian jawaban dari kami. Bagaimana kelompok 1? Bisa diterima. Bisa diterima. Ada lagi pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 2? Tidak ada. Tidak ada, sudah. Baiklah, kalau gitu kita kembali ke sini sebentar. Dari kasus 1 dan kasus 2 tadi. Nah, itu ada beberapa item yang kita pelajari tadi dari baik itu posisi kontrol, nilai kebajikan, dan segitiga restitusi. Kira-kira apa tadi nilai kebajikan? Di kasus 2 tadi ada nilai apa saja ya? Tanggung jawab, jujur, dan disiplin. Ya, kemudian untuk penyelesaian di kasus 1 itu tadi menggunakan segitiga restitusi. Demikian yang dapat saya sampaikan dari pemaparan tentang pembebasan budaya positif. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa diterapkan di sekolah masing-masing tentang budaya positif, ya, tentang penerapan budaya positif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian penyampaian materi dari Ibu Yunita Wulansari. Saya ucapkan terima kasih atas apa yang beliau sampaikan. Semoga dengan apa yang beliau sampaikan tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya dan juga kami semua bisa menerapkan di sekolah kita masing-masing. Menginjak acara yang terakhir adalah penutup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu semuanya yang telah berkenan hadir dalam acara penghimbasan budaya positif ini. Dan juga saya sebagai pembawa acara memohon maaf jika mungkin ada salah kata dan ucapan yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semuanya. Saya mohon maaf. Marilah kita tutup acara penghimbasan budaya positif ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.